Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait basis data. Dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan dasar mengenai basis data. Pada dasarnya video ini atau pertemuan ini adalah bagian dari mata kuliah perancangan basis data begitu. Penjelasan pada video ini juga banyak mengadopsi dari penjelasan Ibu Kusrini di YouTube channel beliau yang linknya sudah saya sampaikan di deskripsi begitu. Selanjutnya, saya perlu menyampaikan capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, di mana mahasiswa begitu diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan data dan basis data itu sendiri, kemudian memahami begitu tentang elemen-elemen daripada sistem basis data dan apa saja keuntungan daripada penggunaan basis data. Untuk memudahkan memahami isi daripada video ini, kemudian disusun menjadi beberapa poin begitu dalam agenda penyampaian materi hari ini. Pertama-tama akan disampaikan terkait basis data dan data itu sendiri tentunya, kemudian mengenai pengelolaan atau sistem pengelolaan basis data dan juga apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan begitu jika kita menggunakan atau menyusun basis data secara baik. Sebagai pengantar begitu ya, tentu kita perlu memahami begitu apa definisi daripada database begitu ya sebelum melakukan proses perancangan dan proses-proses yang lain untuk membangun sebuah database. Jadi jika kita lihat begitu ya di definisi di sebelah kanan saya begitu bahwa database adalah kumpulan data-data yang saling berhubungan ataupun berelasi begitu yang disimpan secara bersama-sama dan tanpa adanya pengulangan atau istilahnya redundansi begitu yang tidak perlu terjadi begitu. Tentu tujuannya adalah untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan pengguna begitu. Nah, jika kita lihat definisi ini ada beberapa kata kunci penting begitu ya. Jadi basis data adalah kumpulan data dan ternyata tidak hanya berupa data-data yang terkumpul saja, tetapi dia juga harus berelasi begitu ya satu dengan yang lain dan juga harus dihindari redundansi dan tentu ini disimpan begitu di satu tempat khusus ya sehingga sesuai begitu dengan tujuan dikumpulkannya database ini sendiri. Nah, database inilah yang nantinya akan kita kemudian rancang begitu ya sehingga memudahkan begitu untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu begitu nantinya. Nah, tentu untuk memahami database dan apalagi melakukan perancangannya kita tidak bisa hanya melihat definisi saja begitu. Kita perlu menggali begitu apa saja syarat begitu ya, komponen ya, keuntungan ya dan hal-hal lain terkait dengan database yang mesti kita ketahui dan kemudian baru kita dapat melakukan proses perancangan. Baik, tadi kita sudah membahas definisi daripada database begitu ya. Tentu untuk memahami database ini sendiri kita tidak bisa hanya melihat satu definisi begitu, kita perlu pergi ke hal yang lebih detail begitu ya. Nah, dalam hal ini main object begitu atau ranah pembicaraan utama daripada database ini kan data begitu ya. Tentu Anda mungkin banyak menemukan beberapa definisi begitu terkait data. Nah, terkait dengan database kita bisa definisikan begitu ya bahwa data adalah fakta mengenai suatu objek atau kejadian begitu. Nah, data atau fakta dari data inilah yang kemudian harus dicatat dan disimpan begitu ya. Nah, jika kita ambil satu contoh sistem informasi akademik misalnya begitu di mana data sebagai objek kita coba identifikasi begitu apa saja objek-objek yang terlibat dalam sebuah sistem informasi akademik. Tentu banyak begitu ya. Ada beberapa yang bisa kita identifikasi misalnya objek mahasiswa, dosen begitu, mata kuliah ya dan lain sebagainya. Nah, masing-masing objek ini tentu memiliki fakta yang
tersimpan begitu ya, atau terkait dalam objek-objek masing-masing begitu. Misalnya pada mahasiswa begitu ada fakta NIM begitu ya, ada nama, alamat mungkin ya, kemudian mungkin ada asal sekolah begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tentu tergantung begitu ruang lingkup daripada sistem yang kita buat begitu ya. Artinya apa saja fakta-fakta yang perlu kita sampaikan itu amat sangat tergantung pada kebutuhan atau ruang lingkup dari sistem yang akan kita bangun. Begitu pula dengan dosen begitu, kemudian mata kuliah dan lain sebagainya begitu ya, yang tentu di dalamnya juga ada fakta-fakta yang kemudian perlu kita identifikasi dan kita samakan begitu kebutuhannya dengan ruang lingkup daripada sistem begitu ya, yang kemudian membutuhkan data-data yang perlu kita provide begitu. Nah, tadi sesuai dengan pengertian daripada data, yaitu fakta mengenai suatu objek atau kejadian, bahwa fakta-fakta tadi yang disampaikan pada setiap objek itu harus mampu kita catat dan kemudian kita simpan begitu ya, agar dapat kita gunakan atau kita olah nanti menjadi sebuah database gitu. Nah, data selain berfungsi sebagai objek tadi, seperti yang saya jelaskan, juga data sebagai kejadian. Masih pada kasus yang sama begitu ya, atau contoh yang sama dalam sistem informasi akademik. Jadi kejadian yang bisa diidentifikasi dari siakat itu kan misalnya ya, ada presensi begitu ya, atau kemudian pengisian LIRS begitu, di mana kejadian tersebut memiliki fakta-fakta begitu ya, yang tadi bahwa fakta itu harus kita catat dan kita simpan. Jadi yang dicatat atau terkait dengan presensi misalnya begitu ya, ada tanggal begitu, kemudian ada jam ya, kode mata kuliah ya, karena memang terkorelasi dengan mata kuliah begitu ya, kita perlu menyimpan kode mata kuliahnya, kemudian dosen mana yang mereka ambil begitu ya mata kuliahnya, kita perlu menyimpan NIP, terkait mahasiswa juga, kemudian kita perlu menyimpan NIM misalnya ya, dan seterusnya. Nah, dalam proses penyimpanan data gitu ya, penyimpanan dan pencatatan data ada berbagai macam format begitu yang bisa kita simpan ya, mulai dari dalam bentuk teks ya, dalam bentuk angka, dalam bentuk gambar, atau juga dalam bentuk video, audio ya, dan mungkin juga ada alamat begitu ya, alamat yang disimpan dalam bentuk peta misalnya dan lain sebagainya. Jadi ada format-format begitu yang bisa disimpan seperti yang Anda lihat pada slide ini ya. Nah, kita bisa identifikasi juga begitu ya format-format data ini begitu ya. Jika dia dalam bentuk teks dan angka disebut dengan traditional database, kemudian dalam bentuk gambar ya misalnya video, audio disebut dengan multimedia database, ataupun dalam bentuk spasial begitu ya, dalam bentuk misalnya berupa lokasi ya, atau letak geografis dan lain sebagainya, kita simpan di dalam database-nya Geographic Information System gitu. Nah, tadi terkorelasi dengan pengertian gitu ya, database begitu yang isinya adalah data-data, tentunya bahwa data ini gitu ya, data yang ada dalam berbagai format ini kita kelola, kita kumpulkan, dan kita lihat begitu relasinya, apakah ada relasi tadi misalnya antara mahasiswa dengan mata kuliah begitu ya, yang disimpan dalam bentuk database yang nanti akan kita manfaatkan untuk berbagai kebutuhan gitu. Nah, database ini bisa kita kelompokkan begitu ya menjadi beberapa jenis begitu. Ya, kita mengenal ada transactional database dan ada data warehouse begitu. Nah, kita lihat ya bahwa transactional database itu adalah data-data yang terkait dengan transaksi yang disimpan. Ya. Misalnya penjualan ya, data pengisian LIRS ya, data presensi ya, kehadiran ya, dan lain sebagainya yang bersifat transaksional begitu, yang bersifat operasional transaksi sebuah sistem begitu ya. Dan kemudian
data warehouse ya. Data warehouse ya sesuai dengan arti kata warehouse ya, jadi gudangnya data begitu, bahwa data yang disimpan juga adalah data yang volume dan skalanya lebih besar begitu, berkaitan dengan banyak bagian, serta juga berhubungan dengan historical data ya. Jadi misalnya menyimpan data 10 tahun, 20 tahun terakhir ya, sehingga dari data-data yang besar itu, data-data yang lengkap itu dapat dilakukan proses analytics gitu ya, sehingga menghasilkan analisis-analisis tertentu yang mengarah kepada kebutuhan-kebutuhan rekomendasi tertentu pula begitu ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa memahami ada banyak juga jenis begitu database yang kita dapat bangun nantinya gitu. Selanjutnya dari database yang kita rancang begitu ya. Tadi di awal disampaikan bahwa data itu harus kita kelola begitu ya dalam sebuah database. Nah, pertanyaannya bagaimana mengelola database itu sendiri ya. Nanti kita akan lihat begitu bagaimana proses pengelolaan database dilakukan. Proses pengelolaan database itu memerlukan alat bantu gitu ya, yang disebut dengan database management system atau kemudian dikenal dengan DBMS gitu. Jadi DBMS ini adalah sebuah software begitu. Tadi saya sampaikan bahwa database adalah sebuah software. Jadi kapan sebuah software itu dapat dikatakan sebuah DBMS begitu ya. Nah, tentu punya requirement begitu, punya syarat-syarat tertentu bahwa ketika sebuah software dikatakan DBMS jika dia mampu mendefinisikan datanya sendiri, kemudian construct gitu ya, jadi dapat membangun database dan kemudian memanipulasi atau manipulate begitu ya, dapat memanipulasi data yang ada pada database itu sendiri. Nah, contoh daripada database management system itu tentu cukup banyak begitu ya, yang dihadirkan oleh berbagai macam atau berbagai merek provider begitu. Ada Oracle, ada SQL Server, ada MySQL, ada Microsoft Access dan lain sebagainya begitu. Adalah contoh-contoh database management system software ya yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pengelolaan database yang kita miliki. Tadi kita sudah membahas terkait database itu sendiri dan kemudian database management system atau DBMS gitu ya. Nah, database dan database management system digabungkan menjadi database system begitu. Nah, ketika dia menjadi sebuah database system, ada beberapa elemen atau komponen-komponen yang ada dalam database system ini sehingga bisa kita gunakan dengan mudah begitu. Nah, tentu jika kita bicara tentang database system begitu ya, ada beberapa komponen penting lainnya selain database dan database management system yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalau kita bicara sistem itu kan kita bicara kumpulan komponen-komponen begitu yang mensupport daripada database itu sendiri. Nah, ada database yang sudah kita bahas, kemudian database management system yang juga sudah kita bahas, dan kemudian tentu untuk memberikan media penyimpanannya begitu ya, kita butuh hardware-nya gitu ya. Jadi butuh di atas daripada database management system untuk menyimpannya kita butuh hardware-nya ya, hardware pendukung. Nah, kemudian hardware bisa berfungsi dengan baik jika ada sistem operasinya. Jadi kita butuh juga sistem operasi. Nah, tentu agar ini dapat dipakai gitu ya, dapat digunakan, ada user yang memang membutuhkannya. Ya, jadi bayangkan bahwa database ini dibuat kemudian tidak ada yang menggunakannya. Jadi memang ada kebutuhan user yang perlu kita perhatikan begitu ya. Jadi perlu ada pengguna begitu dalam database sistem yang kita bangun gitu. Nah, kemudian ada unsur lainnya atau elemen yang lain begitu ya, dia menjadi elemen walaupun bersifat opsional begitu ya, dia tidak harus ada tetapi dibutuhkan begitu ya. Jadi misalnya yang disebut dengan aplikasi lain begitu. Jadi maksudnya
dibutuhkan tetapi tidak wajib ini, untuk kebutuhan tertentu, misalnya jika usernya adalah user mahir ya, kita mungkin tidak memerlukan aplikasi, lain begitu ya. Jadi misalnya ya, jadi, yang kita buat itu adalah database untuk presensi misalnya begitu ya. Nah, eee, jika yang menginputkannya juga adalah, user mahir ya, dalam hal ini, developer-nya, mungkin kita nggak perlu aplikasi lain begitu. Tetapi karena, presensi ini yang menggunakan adalah banyak orang, dalam hal ini ada mahasiswa, mungkin karyawan dan lain sebagainya yang, mungkin tidak memahami query-query, khusus begitu ya yang ada di, database ya, kita perlu memberikan, aplikasi, sederhana begitu ya untuk gitu antara, database dengan aplikasinya ya. Jadi, entah itu dalam bentuk, inputan ya atau dalam bentuk, inputannya berupa, card reader dan lain sebagainya. Jadi kita perlu bangun aplikasi untuk memudahkan, apa namanya, database yang, kita bangun. Jadi di atas daripada, database management system itu nanti kita bangun aplikasi begitu ya, untuk memudahkan, penggunaan database itu sendiri. Nah, jika kita sudah tahu begitu, apa itu database begitu ya, database management system, komponen-komponennya, kita perlu juga tahu bahwa kenapa kita kemudian perlu merancang database atau membuat database ya. Karena memang kemudian, banyak sekali, keunggulan atau keuntungan yang kita akan dapatkan begitu ya dengan melakukan pengelolaan database yang baik begitu. Satu, database ini bersifat, multi user begitu. Tadi bayangkan kalau, database-nya adalah database Siakat misalnya begitu ya, di dalam Siakat ada berbagai, pengguna begitu ya. Jadi ada mungkin mulai dari dosen, jurusan, mahasiswa ya, bagian-bagian yang lain gitu ya, yang dapat memanfaatkan begitu, satu database yang kita bangun atau bahkan mungkin, bisa juga dimanfaatkan database-nya oleh, sistem yang lain gitu ya untuk, dengan organisasi yang sama misalnya atau sebetulnya bahkan, pada organisasi yang berbeda, tapi itu dalam konteks yang lain lah ya kita akan bicarakan. Tapi tadi itu prinsip dari multiple user gitu. Nah kemudian, keamanan begitu ya. Di dalam database, tentu memungkinkan untuk kita berbagi pakai begitu ya, berbagi pakai data, dan, data ini, dibagi dengan, proses yang aman begitu ya. Maksudnya adalah bahwa, sesuai dengan jadi kalau misalnya usernya adalah user mahasiswa begitu, bahwa data yang diperbolehkan untuk dilihat adalah data-data tertentu atau misalnya usernya adalah user, dosen begitu ya ataupun yang lain ya, data-datanya adalah juga tertentu. Nah ini untuk menghindari, hal-hal yang tidak diinginkan dalam, penggunaan atau pemanfaatan data itu sendiri ya. Jadi, datanya menjadi aman begitu. Nah kemudian, terkait dengan kelengkapan data gitu ya. Jadi, data ini bisa tadi, sebetulnya juga terkorelasi dengan, multiple user gitu ya. Karena data ini digunakan oleh berbagai macam, bagian misalnya. Jadi, satu bagian misalnya harus menginputkan data tertentu dan data yang sudah lengkap tadi nanti bisa dimanfaatkan oleh, bagian yang lain begitu ya. Jadi tadi misalnya mahasiswa kemudian menginputkan, jenis mata kuliah yang diambilnya, kemudian bagian lain dalam hal ini misalnya bagian akademik memanfaatkan itu menjadi, jadwal begitu misalnya dan lain sebagainya. Nah inilah yang disebut dengan, eee kelengkapan data gitu ya dengan, memanfaatkan database ya. Nah kemudian controlling data. Nah dalam controlling data ini, misalnya begitu ya, setiap bagian yang ada di dalam,
universitas begitu, tidak perlu memiliki datanya masing-masing untuk misalnya terkait mahasiswa ya, mungkin semua bagian butuh data mahasiswa, tetapi mereka tidak perlu, membuat datanya sendiri-sendiri begitu. Jadi mereka dapat, berbagi pakai itu tadi begitu ya, sehingga data yang, updating, data yang dilakukan itu menjadi, terkontrol begitu. Misalnya kalau mahasiswa ingin mengupdate, alamat, rumahnya begitu atau nomor teleponnya begitu ya dan lain sebagainya, sehingga data yang ada itu, terkontrol begitu. Nah, yang terakhir adalah kemudahan dalam pembuatan aplikasi. Tentu saja dengan keberadaan data, aplikasi yang kita buat itu menjadi lebih mudah begitu ya, jadi menjadi lebih, bermakna begitu, dengan memanfaatkan data-data yang disusun dalam, sebuah database ya. Nah, mudah-mudahan dari keuntungan ini kemudian, membuat Anda, ingin lebih tahu begitu bagaimana merancang, sebuah database yang baik karena memang, fungsinya, banyak sekali begitu ya. Jadi, tadi ya mulai dari awal ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan, mulai dari definisi tentunya begitu ya untuk, membuat Anda memahami secara utuh begitu apa itu database ya, dan kemudian, bagaimana, database itu dicatat dan disimpan ya. Jadi apa prinsip-prinsip, pencatatan dan penyimpanan dalam sebuah database, kemudian, database management system begitu, komponen-komponen, database system dan keunggulan daripada database. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar cara merancang database itu sendiri. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.